Ini ketika ada unsur kesengajaan, Kiai. Jadi ada mungkin dia sudah mendapatkan arisan itu, udah dapat duluan, kemudian sengaja ada untuk kesengajaan dia menonaktifkan handphonenya, pokoknya dia kabur. Ini secara hukum Islam bagaimana? Ganjaran apa yang didapatkan oleh si orang ini? Iya, pertama kalau dalam perspektif hukum Islam dia ini melakukan masuk dalam jinayat ya, dia melakukan dosa dan dia mesti bertanggung jawab. Kalau di dalam KUHP pidana Indonesia secara yuridis formal ini sudah tindak kriminal, tindak kejahatan ekonomi, dan itu bisa di asetnya itu, aset yang dia punya itu bisa dijadikan boreh, bisa dijadikan jaminan. Oleh karena itu Bapak sekalian jangan melakukan arisan yang online. Karena mereka siapa saja, di mana tinggalnya, apa yang menjadi jaminan mereka nggak jelas. Orang biasanya mohon maaf nih, bukan ibu-ibu sini, ini ibu-ibu Jakarta Pusat. Tapi pindahan dari sono ke sini. Mereka tergiur karena angkanya tinggi. Nah oleh karena itu dalam prinsip hukum Islam dengan yuridis formal itu sama. Apabila mau melakukan akad, buat sedetail mungkin aturan main. Dan yang dibuat berikutnya, kalauan prestasi apa? Denda, akibat hukum dan lain sebagainya harus diperjanjikan. Jadi mudah, nggak ada yang sulit. Gitu. Masya Allah. Jadi perlu diketahui pemirsa dan juga para jamaah, ini Yai Haris Hakam juga beliau sebagai mantan pengacara begitu ya. Betul. Jadi sangat paham sekali. Makanya ada namanya Hakam, Yai Haris Hakam begitu ya. Nah ini satu lagi Yai. Ketika kita bertransaksi di masjid itu kan dilarang ya, jual beli. Kemudian itu kan disarankan atau tidak dianjurkan untuk di luar. Nah ketika itu arisan dilakukan di dalam masjid, artinya ada transaksi di situ. Apakah itu juga diperbolehkan atau tidak diperbolehkan arisan di dalam masjid itu, Yai? Iya, dilihat dulu. Dan ini biasanya ustazanya ketua arisan. Aduh susah. Kalau arisannya itu adalah gotong royong, ya, maka motivasi dalam hukum disebut dengan ba'is. Ba'isnya adalah gotong royong, boleh. Tapi kalau ba'isnya itu adalah menabung, itu investasi, nggak boleh dilakukan di dalam masjid. Nggak boleh karena dia termasuk komersial. Ya. Ibu bapak masih ingat dulu waktu cincin apa yang ngetop Pak? Bacaan. Itu khotib sambil nunggu giliran gini khotib. Ya Allah. Dan nanti orang sambil nunggu khotib dia nanya berapa duit. Ya. Itu haram hukumnya. Nah oleh karena itu ustazah kalau ingin membuat kebersamaan, mohon maaf, arisan bisa memperkuat majelis taklim ibu-ibu, arisan bisa memperbesar luang dakwah, tetapi harus didasarkan kepada saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri insyaallah mubah. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haris Hakam dan juga Ustaz Nur Fadlina, terima kasih atas ilmunya di siang hari ini mengenai arisan. Kita menjadi semakin luas wawasan kita dan juga keilmuan kita dalam Islam. Nah di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama. Yang sebelumnya sedikit saja Kiai kesimpulan mengenai tema siang hari ini, 1 atau 2 menit silakan Kiai. Baik, Ibnu Taimiyah sama dengan pendapatnya Imam Malik. Yang berbahaya itu sebenarnya bukan maisurul khimar, tetapi maisurul lahwi. Kelihatannya mainan, tetapi ada unsur judi. Dulu itu orang main catur, dulu orang main petak umpet dan lain sebagainya, tapi ada unsur nilai gambling. Ibu, anak-anak ibu yang main game online itu dapat poin, dan poinnya itu dia senang. Ibunya senang kenapa? Enggak ganggu masak, enggak ganggu ini. Mohon maaf, harus disudahkan, diganti pola yang lain karena sesungguhnya nanti dia terbentuk image gambling. Baik, sedikit penekanan sekali lagi untuk para ibu-ibu, mewakili ibu-ibu sekaligus Ustazah Lina juga kami persilakan untuk memberikan kesimpulan dengan tema siang hari ini, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita boleh-boleh saja ya ikut arisan Bu, Bapak, kita boleh ikut arisan pemirsa sekalian.
Tapi dengan catatan, arisannya diniatkan untuk silaturahim, diniatkan untuk tolong menolong, kemudian diniatkan untuk kita mempererat rasa silaturahim, rasa kekeluargaan, dan sepakati di awal. Sepakati klausul-klausulnya di awal supaya nanti tidak ada unsur-unsur dalam arisan yang melanggar syariat Islam. Satu lagi, titip mari sama-sama kita dalam arisan-arisan yang kita ikuti itu acara-acaranya tidak melanggar syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Dalina, Kiai Haji Haris Hakam, terima kasih atas materi yang Masya Allah siang hari ini disampaikan, betapa menariknya dan semoga bisa menambah wawasan kita dan juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.